Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kamu seharusnya tidak menempatkanku di alas yang tinggi. Aku tidak begitu yakin aku akan bisa menang juga, dan itu akan lebih keras pada aku jika aku gagal, canda Sue Ying, meskipun matanya dipenuhi dengan semangat juang. Mengenai kekuatan tempur si bongkok lemak itu, dia tidak merasa yakin bahwa dia bisa menang. Haha, tidak perlu begitu rendah hati. Kamu pikir aku masih belum mengenal kamu dengan baik? Chen Jiu menoleh ke arena lain dengan 3 anak berbibir merah muda mengenakan pakaian dalam dan tertawa. Kehilangan di arena sebelumnya, aku tidak bisa berbuat banyak. Namun, dalam hal yang satu ini, aku benar-benar bisa mengatakan aku yakin akan peluang aku. MN. Jian Huang dan Master Klan Meisan mengangguk sebagai jawaban. Sue Ying juga setuju dengan penilaian itu. Chen Jiu memiliki total 8 lengan. Kekuatannya benar-benar menunjukkan dirinya ketika menangani serangan bersama. Aku akan mencoba yang ini lagi. Chen Jiu segera melompat ke udara dan mendarat di dalam arena. 3 anak imut yang duduk bersila membuka mata mereka pada saat yang sama. Mereka semua berpaling menatap Chen Jiu dengan dingin. Boneka kecil yang dingin. Chen Jiu segera mengeluarkan 8 tangannya, semua tertutup lapisan logam keabu-abuan dan kuat secara fisik. Aura mengerikan melonjak ketika 8 naga unik lengannya, meraung sambil memelototi ketiga anak itu. Sementara ketiganya tampak lucu, pada kenyataannya, mereka hanya diringkas oleh hukum misteri mendalam melalui arai. Dia bahkan tidak bisa menjadi sedikit ceroboh. Bahkan Jian Huang akhirnya dikalahkan di tangan ketiganya. Naik, salah satu dari anak-anak itu mencibir. Sou. Ketiganya mengangkat palu godam mereka dan kemudian melompat maju, meninggalkan After Images. Sangat cepat, menyaksikan pertempuran dari bawah, Sue Ying terkejut. Alasan dia memperhatikan adalah agar dia bisa merencanakan pertempurannya. Meskipun dia memiliki laporan intelijen, mereka tidak dapat menandingi untuk melihat pertempuran secara langsung. Adegan ini, bagaimanapun, membuatnya melompat kaget. Kecepatan ketiga anak itu melebihi kecepatannya dan yang lainnya, mereka seperti angin, dan sosok mereka bahkan sudah mulai berubah ilusi. Chen Jiu tidak panik sama sekali. 8 lengannya menjadi lebih besar, mirip dengan kipas daun palem. Telapak tangannya sesekali mengepal, di lain waktu mereka akan berubah menjadi cakar atau jari-jari sederhana. Dia memiliki banyak teknik ofensif, beberapa lunak, beberapa keras, yang lain tidak dapat diprediksi. Hong gelombang. Ketiga anak itu berubah sepenuhnya menjadi hembusan angin, sosok mereka menjadi ilusi penuh. Keenam palu godam mereka saling melengkapi dengan sempurna, karena mereka dengan panik menabrak keluar. Serangan-serangan ini seperti bilah kincir angin dan bekerja bersama seperti potongan-potongan mesin yang rumit. Para palu datang menabraknya satu demi satu. Mereka saling melengkapi dengan indah, meninggalkan target mereka dengan sedikit waktu untuk beristirahat. Hebat! Sue Ying tidak bisa tidak kaget saat melihatnya. Ketiga anak itu tidak hanya bergerak dengan kecepatan ekstrim, tetapi mereka dapat bekerja sama, dan ditambah dengan 6 palu godam yang saling melengkapi, mereka dapat meluncurkan serangan bersama begitu cepat sehingga lawan mereka benar-benar memiliki sedikit waktu untuk bereaksi. Tidak mengherankan bahwa Master Klan Meisan, Wu Huang, harus menggunakan makna ruang sejati untuk mencegah mereka dari menggunakan serangan itu, dan hanya dengan begitu dia baru bisa menang. Sementara itu, Jian Huang memiliki True Meaning of Wave World, yang ia gunakan untuk membatasi ketiga anak itu, dan misteri mendalam yang diterapkan melalui teknik pedangnya juga cukup hebat dalam hal pertempuran jarak dekat, tetapi ia masih kalah. Sue Ying mengerti setelah menyaksikan pertempuran bahwa kekalahan Jian Huang tidak bisa dibenarkan. Jika dia menderita salah satu dari serangan gabungan di dunia nyata, dia juga akan kalah. Terlepas dari kekuatan teknik tombaknya saat ini, itu tidak akan cukup untuk mengalahkan ketiga lawan. Memiliki 8 tangan benar-benar membuat perbedaan. Sue Ying menyeringai. Chen Jiu memiliki 8 tangan untuk berurusan dengan 6 palu godam. Pertahanannya kedap air. Meskipun lawan-lawannya cepat, arti sejati hanya Chen Jiu, dilengkapi dengan arti sejati dari 8 naga,
memberinya keuntungan dalam pertempuran jarak dekat tingkat yang lebih tinggi dari apa yang bisa dicapai Master Klan Meisan dan Jian Huang. Chen Jiu benar-benar tangguh. Aku benar-benar tepat sebelumnya ketika aku mengatakan bahwa, di antara kita, dia kemungkinan besar adalah satu-satunya yang bisa menandingi ketiga anak itu secara langsung. Master Klan Meisan menghela nafas. Baginya untuk berkultivasi sampai pada titik menelurkan 8 lengan dengan arti sejati hanya aku, dan bagi masing-masing dari mereka untuk dapat melepaskan kekuatan sempurna seperti itu, sudah cukup bagi kita untuk menemukan Chen Jiu mengagumkan. Master Klan Meisan juga mengolah arti sejati hanya aku, tetapi dia tidak memiliki anggota tubuh apapun. Lagi pula, tubuh berdaging itu sempurna secara alami, dan untuk menumbuhkan lebih banyak anggota tubuh dari fondasi itu, akan membuat sangat sulit bagi pengguna untuk terbiasa. Itu bahkan bisa menyebabkan kekuatan tempur seseorang turun. Yang sedang dipertimbangkan, seseorang yang bisa melepaskan kekuatan yang sama melalui 8 lengan adalah menakjubkan. Dia. Chen Jiu berteriak keras, ekspresinya biadab. Dia akan meluncurkan serangan seolah-olah dalam kegilaan, dan kadang-kadang, dia bahkan akan menggunakan tubuhnya untuk menahan 1 atau 2 serangan godam itu sehingga dia bisa membalas dengan kekuatan yang lebih besar. Peng peng peng. Salah satu dari anak-anak itu akhirnya dikirim ke retret peledak, dan tubuhnya segera mulai menghilang. Setelah kekalahan satu anak itu, 2 lainnya segera mengikutinya dengan menghilang. Ekspresi Chen Jiu mulai pucat saat dia berdiri sendirian di arena. Dia batuk seteguk darah. Sepanjang pertarungan, ia telah bertahan total 10 serangan dari palu godam. Untungnya, bagaimanapun, ia memiliki baju besi dewa, yang, ditambah dengan tubuh tirani yang dianugerahkan oleh arti sejati hanya aku, memungkinkannya untuk mengenakannya. Bagaimana? Chen Jiu melihat ke bawah dari arena. Dia cukup gembira. Jangan senang, cibir Jian Huang. Kamu hampir tidak berhasil memenangkan 1 putaran pun. Jika kamu begitu baik, teruskan dan kalahkan pria gemuk itu. Lakukan itu, dan bahkan aku akan menemukan kemampuanmu mengagumkan. Petik 2. Ekspresi Chen Jiu berubah pahit. Aku akan mencobanya lagi. Dihidupkan kembali dari memenangkan pertandingan, Chen Jiu tanpa ragu menggertakkan giginya dan berubah menjadi aliran partikel, bergegas menuju arena yang dipimpin oleh pria gemuk. Peng! Cowok gemuk hanya menamparkan sebagai respons. Chen Jiu tidak lagi mencoba menghadapi serangan secara langsung. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk menghindar. Peng peng peng! Serangan telapak tangan si gendut itu secepat kilat. Mereka datang ke Chen Jiu dari semua sisi, mencegahnya menghindari semua serangan. Tentunya cukup, salah satu dari mereka mendarat di lengan Chen Jiu, diikuti oleh tekanan dan kekuatan yang menekan menyelimuti tubuhnya. Mata Chen Jiu membelalak tak percaya ketika dia diluncurkan mundur, keluar dari arena. Aku kalah lebih cepat kali ini, Chen Jiu tidak mau menerima. Kamu terlalu tidak sabar setelah memenangkan putaran sebelumnya. Master Klan Meisan menggelengkan kepalanya. Kamu harus memiliki kesabaran ketika melawan pria gemuk ini dan melakukan yang terbaik untuk menghindari menghadapinya secara langsung. Kamu akan kehilangan momen saat kamu dipaksa ke posisi itu. Petik 2. Aku tahu, Chen Jiu merasa sangat sedih di dalam dirinya. Mereka semua berada di bawah tekanan besar selama perjalanan ini, setelah menandatangani sumpah itu. Tetapi sekarang setelah mereka terjebak di sini, Chen Jiu menjadi sadar bahwa meskipun 8 lengannya memungkinkan dia untuk menang atas ketiga anak itu, dia merasa saat ini mustahil baginya untuk mengalahkan pria gemuk itu. Kesenjangan di antara mereka sebenarnya sangat besar. Aku dikalahkan di kedua arena. Setidaknya kamu, Chen Jiu dan Wu Huang, sama-sama memenangkan pertandingan melawan ketiga anak itu. Jian Huang tertawa. Sepertinya aku harus terus berkultivasi. Jika kekuatan tempurku tidak meningkat, lupakan dunia daun anggur keempat atau kelima, aku kemungkinan besar akan terjebak di sini, di dunia daun anggur ketiga ini. Petik 2. Master Klan Meisan dan Chen Jiu keduanya mengangguk. Sui Ying. Master Klan Meisan memandang ke arah Sui Ying hanya untuk melihat dia telah jatuh ke dalam perenungan yang mendalam. Tidak ada gunanya berpikir berlebihan. Silakan saja dan coba. Jika kamu gagal, kamu dapat mencoba lagi nanti. Petik 2.
Dongbo tidak akan kehilangan itu dengan mudah, komentar Chen Jiu. Chen Jiu, kamu tampaknya benar-benar percaya diri dalam peluang Sue Ying. Jian Huang bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Kamu memenangkan pertarungan melawan ketiga anak itu, tetapi hanya karena kamu memiliki 8 tangan. Sementara itu, Wu Huang mengalami kesulitan bahkan memenangkan pertarungan yang sama. Meskipun persidangan ketiga anak itu memang lebih sederhana, itu tidak berarti Sue Ying akan merasa sangat mudah untuk mengalahkan mereka, apalagi orang gemuk itu. Petik 2. Kamu akan mengerti begitu kamu melihatnya, kata Chen Jiu. Sue Ying akhirnya berkata, aku akan pergi dan mencobanya. Setelah menonton dari samping selama beberapa waktu, dia memiliki pemahaman yang baik tentang 2 cobaan dan telah merumuskan beberapa rencana dalam pikirannya. Secara alami, apakah rencana itu akan membawa kesuksesan hanya dapat ditentukan setelah menerapkannya? Sue Ying melompat ke arena yang dipimpin oleh 3 anak. Beberapa saat yang lalu, ketiga anak telah menghilang selama pertarungan melawan Chen Jiu, tetapi 3 anak identik lainnya telah terbentuk untuk menggantikan mereka. Mereka tampak persis sama seperti sebelumnya, dengan fitur imut yang sama. Mereka duduk bersila dengan mata tertutup dan masing-masing 2 palu godam ditempatkan di sisi mereka. Begitu Sue Ying mendarat di dalam arena, mereka tiba-tiba membuka mata mereka untuk menatap Sue Ying. Serang! Ketiga anak itu segera mengambil 2 palu di samping mereka. Mereka kemudian berubah ilusi karena kecepatan ekstrim mereka dan menuduh Sue Ying. Sue Ying dengan tenang di tempat, memungkinkan ketiga anak untuk mendekati seperti yang mereka inginkan. Sue Ying dengan eksplosif mengacungkan tombaknya yang merah menyala di sepanjang busur. Itu disertai oleh aura destruktif yang mengerikan dari penghancuran bintang meteor, yang menghasilkan pusaran menakutkan yang menarik ketiga anak itu ke arahnya. Tombak itu akhirnya meluncur dengan gerakan menusuk. Keenam palu godam saling cocok dengan rahmat yang tak tertandingi, membentuk apa yang tampak seperti mesin berputar yang akurat, membanjiri apapun di jalur mereka. Sama seperti 2 tinju yang akan mengalami kesulitan menangkis serangan yang datang dari 4 tinju, hanya Chen Jiu yang 8 tangan yang benar-benar dapat dengan bebas menanggapi serangan yang hiruk-pikuk itu. Bahkan Sue Ying tidak menemukan cara untuk menanggapi palu yang sangat cepat menggunakan tombak tunggalnya. Meski begitu, dia tidak menghindar, juga tidak bersembunyi. Dia baru saja mengirim tusukan dari tombaknya. Begitu tombak mulai berputar, sebuah pemandangan aneh, terdiri dari bintang yang mengembang dan menjadi api yang menyilaukan sebelum dengan cepat menyusut menjadi satu titik, tiba-tiba melingkupi sekelilingnya. Meskipun adegan itu samar dan agak tidak jelas, itu masih terlihat jelas dengan mata T3L4NJ4 nanogram. Tombak itu menyerang dengan sangat cepat sehingga menyebabkan ekspresi kejutan yang bahkan lebih dalam muncul di wajah para penonton. Itu terlalu cepat. Penghancuran bintang meteor Sue Ying bisa melepaskan pada titik itu sudah cukup untuk benar-benar mengejutkan Master Klan Meisan, Chen Jiu, dan Jian Huang. Kecepatan serangan itu hanya bisa dibandingkan. Tombak itu benar-benar menyerang sepanjang lintasan satu set busur yang berputar dan dapat memanggil pusaran gravitasi yang sangat kuat. Salah satu palu godam yang paling dekat dengan serangan yang datang menyerang untuk memblokirnya, tetapi efek yang berubah dengan cepat dari pusaran gravitasi, serta lintasan putaran tombak, membuatnya pada akhirnya tidak dapat melakukannya. Tombak itu meluncur di sisi palu godam dan menusuk ke anak yang memegangnya. Setelah menerima serangan itu, anak itu segera menghilang, kembali menjadi tidak ada dalam sekejap. 4 palu godam lainnya sudah berada di atas Sue Ying, ketika tubuhnya tiba-tiba membaur di udara saat ia memasuki meraj. Terlalu cepat, teknik tombak itu terlalu cepat, seru Jian Huang. Dan selain sangat cepat, itu juga membawa semacam kekuatan penghancur. Lintasan teknik tombak Star Meteor Annihilation itu misterius dan sulit dipahami, sehingga cukup sulit untuk berpikir untuk memblokirnya. Begitu anak terbentuk dari hukum dan misteri mendalam dari Arai menerima serangan itu langsung dikalahkan dan dihancurkan. Itu hanya satu langkah. Kekuatan destruktif dari tombaknya sangat kuat. Petik 2. Ini sebenarnya bisa dianggap sebagai serangan yang sempurna. Baik itu kecepatan, kekuatan, atau hukum dan misteri yang mendalam.
Mereka semua membuat orang berseru dengan kagum. Master Klan Meisan menindaklanjutinya. Aku tidak berpikir kekuatan Sui Ying akan melebihi kekuatan kita dengan begitu cepat. Dia bahkan lebih kuat dari beberapa saat yang lalu, ketika dia membunuh Lord Yulan, seru Chen Jiu. Selama waktu 18 tahun itu, Sui Ying tidak tinggal diam. Dua anak lainnya tidak mengikuti Sui Ying di dalam meraj. Jika mereka melakukannya, kekuatan yang bisa mereka tampilkan akan berkurang, jadi mereka lebih memilih untuk tetap berada di dunia nyata. Hu. Teknik tombak yang mengerikan menyerang sekali lagi, kali ini menjadi kata asli dari dalam meraj. Di mana-mana tombak lewat, lingkungan akan memanggil gambar hantu bintang yang mengembang dan runtuh menjadi pemusnahan meteor. Kekuatan yang menakutkan ini membuatnya sehingga kedua anak itu memiliki waktu yang lebih sulit untuk mencoba menghentikan serangan. Meskipun menggunakan semua kekuatan mereka untuk bertahan, kedua anak menjadi tidak seimbang dengan serangan pertama Sui Ying, koordinasi mereka berantakan. Serangan kedua membunuh satu dari mereka, dan yang ketiga membunuh yang lain. Dia telah memenangkan tahap ini. Sui Ying melangkah keluar dari meraj dan berjalan turun dari arena. Arai arena kemudian memadatkan satu set 3 anak lagi, yang terus bermeditasi dengan mata tertutup. Selama penantang akan muncul, mereka akan terus melakukan pertempuran. Tangguh, seru Jiang Huang. Sui Ying, ketika aku melihatmu menampilkan skill rahasiamu di Black White Deity Mountain, aku tahu bakatmu jauh melebihi milik kita. Bagaimanapun, bahkan tanpa figur kuat yang membimbing kamu, dan tanpa tempat seperti kuil temporal untuk memeras potensi kamu masih bisa menghasilkan keterampilan rahasia setelah berkultivasi kurang dari 200 tahun. Aku tidak mempertimbangkan, bagaimanapun, bahwa tidak terlalu lama setelah pertempuran di Black White Deity Mountain, kekuatan kamu akan sekali lagi menerobos. Kamu sudah benar-benar melampaui kami. Petik 2. Seru Master Klan Meisan. Salah satu dari keduanya adalah reinkarnator dari kuil temporal, sementara yang lain sudah menjauh dari menjadi reinkarnator. Mereka berdua dengan demikian jelas melihat jumlah jenius yang luar biasa selama bertahun-tahun, tetapi Sui Ying masih benar-benar yang paling mengesankan. Tentu saja, legenda berbicara tentang keberadaan unik setelah memahami makna sejati tingkat 1, tetapi mereka belum pernah melihat sosok seperti itu secara langsung. Sui Ying ini, dengan siapa mereka baru saja berbicara, masih yang terkuat yang mereka kenal. Jadi aku tidak salah, kan? Kekuatan Sui Ying benar-benar jauh lebih besar dari yang kamu pikirkan. Itu bahkan lebih tinggi daripada di masa lalu ketika dia membunuh Lord Yulan, seru Chen Jiu. Aku punya waktu untuk melatih keterampilan tombak aku di Grand Canyon, jawab Sui Ying. Sui Ying tidak menunjukkan sedikit pun arogansi. Penghancuran bintang meteornya mungkin kuat, tapi ada banyak kekurangan. Untuk satu, itu adalah keterampilan yang benar-benar berorientasi pelanggaran. Kedua, sementara serangan yang bisa dilepaskannya saat ini sangat cepat, dan setelah melewati 18 tahun budidaya, fondasi dari ketiga makna sejatinya semakin dalam setelah beberapa perbaikan. Penghancuran meteor bintang telah mencapai tahap di mana Sui Ying tidak memiliki cara membuat perbaikan lebih lanjut. Itu sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada hanya menggunakan penetrasi ekstrim, tetapi serangan tidak dapat terhubung dengan cukup baik. Saat menggunakan penetrasi ekstrim, satu serangan bisa diikuti oleh serangan lain, dan dalam sekejap, 1000 tusukan lagi akan tiba. Adapun penghancuran bintang meteor, ketika sampai pada satu serangan, kecepatannya melebihi dari penetrasi ekstrim, tetapi setelah serangan tunggal itu, ia harus mengumpulkan lebih banyak kekuatan, yang membuatnya mustahil untuk benar-benar menghubungkan serangan. Tidak ada yang bisa dilakukan, dengan sifat ekstrim kekuatan serangannya, itu secara alami juga berarti kemampuan yang melemah untuk mencapai serangan berurutan. Dunia secara alami tidak memiliki satu set teknik tombak yang bisa benar-benar sempurna. Teknik dengan serangan, pertahanan, ketidakpastian, kelembutan, dan keganasan. Sama sekali tidak ada. Oleh karena itu, semua teknik senjata mengikuti aturan untuk selalu memiliki titik lemah dan titik kuat. Meski begitu, bisa membuat Star Meteor Annihilation sudah sangat sulit. Dia tidak akan menemukan itu tugas yang mudah untuk membuat keterampilan rahasia lain.
Dengan bakat kamu, Sue Ying, dan seorang senior untuk mengajar kamu bersama dengan pengalaman beberapa cobaan hidup atau mati, kamu bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai kelas 1 makna sejati yang dibicarakan dalam legenda. Master Klan Meisan mendesah. Mencapai itu akan benar-benar seperti mencapai surga dalam satu langkah. Arti benar kelas 1. Petik 2. Sue Ying tersenyum. Arti sejati tingkat 1, benar-benar sulit. Ketika mereka mengundang Sue Ying untuk bergabung dengan mereka, kuil temporal juga percaya dia memiliki potensi untuk memahami makna sejati kelas 1. Potensi ini, bagaimanapun, perlu digali, dan itulah tepatnya yang dimiliki oleh kuil temporal. Tapi, sedikit banyak, mereka terlalu kejam. Seandainya mereka bersedia membantu Sue Ying mengawasi Xia Clan dan mengizinkannya untuk segera kembali berpartisipasi dalam perang begitu pecah, Sue Ying pasti akan menjadi salah satu dari reinkarnator mereka. Sayangnya, undangan telah dikirim oleh roh artefak sederhana, dan semuanya pada akhirnya harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh tuannya. Tidak hanya itu, roh artefak sebenarnya mencari jenius di mana-mana di sepanjang jutaan dunia fana, di dunia dewa, dan di abis kegelapan. Satu jenius lebih banyak atau lebih sedikit tidak terlalu berarti. Makna sejati kelas 1 terlalu sulit untuk dicapai. Bakat hanya tidak cukup, hanya kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dan pengalaman banyak kemunduran yang akhirnya bisa mengubah seseorang. Jian Huang juga menghela nafas. Salah satu transenden tak tertandingi dengan true meaning tingkat 1, dalam hal nilai, hampir cocok dengan Crimson Rock Mountain. Chen Jiu menghela nafas. Ketika sampai pada mereka, pemilik tempat ini bahkan tidak akan repot-repot menguji mereka dan malah pergi keluar dari jalan mereka untuk secara aktif menerima mereka sebagai murid. Dan bahkan bukan hanya sebagai murid batiniah, tetapi sebagai murid pribadi. Petik 2. Kamu bisa berhenti bermimpi sekarang, goda Sue Ying. Jangan terlalu dipikirkan, teruslah mengambil langkah demi langkah dengan kaki kamu dengan kuat di tanah. Untuk saat ini, kami masih harus mengalahkan lawan dari dua arena ini. Jian Huang, Master Klan Meisan, dan Chen Jiu semua melihat ke arena. Memang, dunia daun ketiga benar-benar menghentikan mereka di jalur mereka. Aku akan mencoba arena lain. Sue Ying melangkah maju, Sou, berubah menjadi gambar setelah dia menerjang ke arena. Alih-alih segera meluncurkan serangan, Sue Ying berdiri di sana, hanya memegang tombak di tangannya dan melihat sebongkah lemak yang mendengkur di kejauhan. Cowok gemuk itu bangkit dengan lamban. Dia mengenakan baju besi ketat. Tubuhnya gemuk dan besar, seolah-olah sebuah gunung kecil berdiri di sana. Melirik Sue Ying di depannya, dia membuka mulutnya untuk berkata, "Anak muda, kekuatanmu dapat dianggap layak di antara transenden yang tak terhitung jumlahnya yang aku temui. Kamu benar-benar bisa mendapatkan kemenangan mudah melawan ketiga anak itu." Petik 2. Dia benar-benar berbicara. Jian Huang tertegun. Ketika dia menghadapi kita sebelumnya, dia hampir tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Paling-paling, dia akan mengucapkan beberapa tersesat, membunuh, dan semacamnya. Itu berarti dia tidak pernah terlalu memikirkan kita. Master Klan Meisan menggelengkan kepalanya. Chen Jiu juga menghela nafas. Memang, mereka semua telah hancur, dan perbedaan kekuatannya sangat jelas. Ambil serangan ini, Sue Ying dengan dingin berteriak. Dia menusukkan tombaknya, yang bergerak di sepanjang busur berputar dan membawa kekuatan destruktif yang mengerikan. Dimanapun tombak berlalu, lingkungan akan berubah menjadi pemandangan bintang jatuh dan bergabung menjadi satu titik ekstrim. Peng! Pria gemuk sekali lagi memukul menggunakan telapak tangannya. Namun, bukannya memukul, lebih tepat mengatakan bahwa telapak tangan mendorong keluar. Gerakan mendorong ini membuat orang tampak seolah-olah ada gunung yang menjulang yang bergegas bertabrakan. Sementara teknik tombak Sue Ying cepat dan mendalam selain menjadi sangat sulit untuk dipertahankan, telapak tangan pria gemuk itu sangat besar. Telapak tangan, yang mirip dengan kipas dan dengan cara seperti perisai, sebenarnya menyegel pemogokan Sue Ying. Hong! Ujung tombak dan telapak tangan besar bertabrakan. Sue Ying tidak bisa membantu tetapi terhuyung-huyung dan mundur secara berurutan untuk 10 langkah atau lebih, masing-masing langkah itu membuat lantai bergetar.
Sementara itu, satu-satunya efek pada tubuh pria gemuk itu adalah sedikit riak di sepanjang lemak. Kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan langkah lain, tubuh Sui Ying menghilang dari udara tipis dan memasuki Mirage. Cowok gemuk itu mencibir dingin. Telapak tangan besar tiba-tiba melambai dan menembus langsung ke udara, benar-benar membentang ke Mirage. Hong gelombang-gelombang-gelombang. Bagian dalam Mirage bergemuruh. Sui Ying benar-benar meninggalkan Mirage, alisnya sedikit berkerut. Tamparan si bongkahan lemak tadi telah memasuki Mirage tanpa hambatan, kekuatannya sama sekali tidak terpengaruh. Itu hanya berarti bahwa memasuki Mirage untuk pertarungan ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak ada gunanya bersembunyi di dalam Mirage melawan aku, kata pria gemuk itu. Kamu sudah mencapai tahap 3 Mirage, jadi tubuhmu harus dengan mudah beralih antara yang nyata dan imajiner. Itu adalah kemampuan yang sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat. Ayo, lihat kekuatanmu. Aku sudah pensiun dari tentara meriam besi hitam, jadi sudah lama sejak aku harus melawan seorang transenden yang unggul dalam Mirage. Jangan khawatir, aku menarik kekuatan aku dari tubuh yang diringkas oleh arai ini, sehingga kekuatan aku ditekan. Karena itu tidak akan melebihi batas yang ditetapkan oleh guru suci, kamu masih... Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.